Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh bersama saya, Samiawati. Kali ini Ustazah akan menjelaskan suatu bab tentang transformasi geometri yang mana di dalamnya terdapat materi tentang rotasi di titik O yakni 0,0. Materi ini ada di kelas 9. Nah, adapun tujuan pembelajaran yakni memahami definisi rotasi pada suatu benda dan menentukan perubahan rotasi yang berpusat di titik O 0,0 dan di titik A X, Y. Lanjut. Adapun landasan Al-Quran terkait materi transformasi geometri ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat 5 yang dimana artinya adalah wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka, yakni yang menuduh. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yakni surga. Nah, makna dari ayat ini adalah pencerminan. Ibaratnya, jika kita baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan jika kita tidak baik atau melakukan hal-hal yang negatif, maka kita akan mendapatkan hasil yang negatif. Seperti itu pula, jika kalian rajin belajar, maka kalian akan meraih kesuksesan. Oke, baik anak-anak sekalian. Kita lanjut ke contoh rotasi, yakni perputaran dalam kehidupan sehari-hari. Materi tentang perputaran rotasi bumi, bulan, planet, dan lain itu kalian sudah pelajari. Nah, rotasi ini merupakan perputaran yang dimaksud ya. Jadi perputaran ini terjadi juga di kehidupan sehari-hari. Ada proses malam, siang, itu proses perputaran ya. Oke, contoh kedua, yakni jam. Nah, benda ini sering dijumpai di mana saja. Ada di dalam kamar, dalam rumah, perkantoran, swalayan, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang digunakan dalam genggaman tangan. Ya. Nah, posisi sudut ini menandakan bahwa sudutnya itu adalah 90 derajat ya dalam matematika. Mau tahu lebih lanjut? Simak baik-baik video selanjutnya. Oke, kita melangkah ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini kalian tidak asing lagi ya. Kenapa? Ya betul, roda sepeda. Kalian selalu mungkin menjumpai orang naik sepeda. Perhatikan posisi rodanya, dia akan terus berputar, berjalan ya. Nah, seperti ini juga contoh dari rotasi.
dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya contoh keempat. Rotasi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kincir angin. Nah, kincir angin ini yang dapat menentukan bahwa apakah anginnya kencang atau tidak. Nah, kincir angin ini berputar searah jarum jam ya. Nah, kalau kincir air mengikuti posisinya dan dominan berlawanan arah jarum jam. Nah, demikianlah contoh-contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yakni rotasi. Definisi dari rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik pada objek dengan perputaran sudut dan arah tertentu terhadap titik pusat yang tetap. Jadi, jika kalian menjumpai ada suatu benda yang awalnya di titik ini, kemudian tiba-tiba berpindah posisi dan berpindah letak, maka dinamakan dia berputar. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari rotasi tersebut? Nah, arah perputaran rotasi yang berlawanan jarum jam disebut dengan rotasi yang bernilai positif. Jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka dia positif. Sebaliknya, jika dia searah jarum jam, maka disebut dengan rotasi bernilai negatif. Oke, baik. Gimana? Anandaku sekalian, kalian sudah paham makna dari rotasi? Jadi rotasi di sini lebih menekankan arahnya itu berlawanan jarum jam ya. Oke, baik. Kita lanjut. Sekedar info bahwasanya rotasi pada bidang datar ditentukan oleh pusat perputaran, arah perputaran, dan besar sudut perputaran. Untuk lebih mengetahui sifat-sifat rotasi pada transformasi geometri, serta simbol penulisan rotasi dan matriks rotasinya, bukalah tautan http www.konsepmatematika.com 2017-01 rotasi pada transformasi geometri HTML sebagai materi tambahan belajar kalian ya. Oke, kita melangkah ke rotasi di titik O yakni 0,0. Ada 4 arah ya. Ada 4 arah sudut. Yang dimaksud di sini adalah arahnya dari 0 derajat ke 90 derajat, 90 derajat ke 180 derajat, 180 derajat ke 270 derajat, dan yang keempat yakni 270 derajat ke 360 derajat. Nah, sekarang kita ke rumus yang pertama ya, yakni rumus sudut rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Ingat, berlawanan jarum jam artinya bernilai positif. Nah, 90 derajat ini sama juga jika kalian menentukan rotasi atau sudut 270 derajat ya. Seperti itu. Nah, rumusnya adalah P atau titik P yakni A, B dirotasikan pada titik 0,90 derajat diperoleh bayangan titiknya yakni P aksen itu adalah minus B, A.
Ingat, minus B, A. Jadi caranya adalah dari titik kita balik dulu hurufnya atau nilainya, lalu bagian B-nya kita kasih minus, ya. Lanjut ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A, yakni 1,3 yang dirotasi secara berturut-turut sebesar 90 derajat dengan arah berlawanan jarum jam pada titik pusat O 0,0. Caranya yakni yang pertama itu kalian harus menentukan dulu berapa nilai A dan nilai B. Yakni nilai A di sini adalah angka 1 dan nilai B di sini adalah angka 3. Kemudian, karena di dalam soal menyatakan bahwa dirotasikan sebesar 90 derajat, maka rumus yang digunakan adalah A, titik A, B dirotasikan 90 derajat menghasilkan A aksen minus B, A. Karena A-nya 1, kemudian B-nya 3, maka menjadi min 3,1. Nah, sebagaimana ilustrasi di dalam gambar di samping kalian, di sebelah kanan itu tertera titik A, yakni 1,3. Lalu kita buat rotasinya 90 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil sudutnya. Oke, lalu kita tentukan berapa nilai bayangannya. Yakni dia berada di titik atau bayangan titiknya itu ada di minus 3,1. Seperti itu. Jadi, ingat ya, 90 derajat itu bentuknya siku-siku. Nah, seperti itu. Jadi, kita ingatkan kembali bahwa untuk sudut 90 derajat itu kita menggunakan nilainya dibalik, lalu yang nilai kedua dikasih minus. Jadi kita dapat min 3,1. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus yang kedua. Yakni sudut 180 derajat. Ya, jadi kalau 180 derajat soalnya sama, ya. Jadi soalnya sama, cuman kedua-dua nilainya dikasih minus. Itu cara gampang menghafalnya. Oke. Yang ke rumus yang ketiga, kita beralih ke rumus ketiga, yakni rumus sudut rotasi 270 derajat yang berlawanan arah jarum jam, atau boleh dikatakan sudutnya itu adalah minus 90 derajat. Nah, kalau 270 derajat, seperti halnya kayak tadi, untuk 90 derajat, yakni nilainya dibalik antara A dengan B. Tapi kalau yang 90 derajat tadi nilai B-nya negatif, kalau sekarang nilai A-nya negatif. Nah, kita ke contoh soal. Nah, di buku paket kalian di contoh 4.13, tentukan bayangan titik A, yakni 3,2, yang dirotasikan secara berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat. Artinya ada 2 kali rotasi dengan arah berlawanan jarum jam pada titik pusat rotasi, yakni O 0,0. Terlebih dahulu kita selesaikan, tentukan dulu nilai A dan nilai B-nya. Kita ke sudut 180 derajat dulu ya. Oke. Titiknya itu adalah nilai A 3, nilai B adalah 2. Ingat, titik pada rotasi 180 derajat itu adalah angkanya sama. Bedanya adalah kita tinggal menambahkan minus untuk nilai keduanya. Jadi yang tadinya titiknya 3,2, maka kita peroleh bayangannya itu adalah minus 3, minus 2.
Sebagaimana ilustrasi di samping, kita lihat ilustrasinya seperti apa. Oke, ada titik A 3,2. Jadi X-nya 3, Y-nya 2. Lalu kita buat sudut, ingat 180 derajat itu setengah ya, atau dia garis lurus, tapi setengah dari 90-90. Jadi setengahnya itu 90-90-90-90, dari 360 derajat itu setengahnya. Jadi seakan-akan dia membuat garis lurus ya. Oke, lanjut. Kita beri sudut dulu. Oke. Nah, dari titik A 3,2 dirotasikan sebesar 180 derajat, maka kita akan peroleh titiknya itu berada di min 3,-2 seperti ini ya. Jadi terbukti. Jadi untuk menyelesaikan soal ini boleh pakai ilustrasi, boleh langsung kepada rumus, tapi sebaiknya langsung saja. Karena kita sudah tahu polanya, kalau 180 derajat itu nilainya dengan bayangan itu sama, cuma membedakan adalah kalau bayangan dia pakai minus. Itu aja. Oke, setelah 180 derajat, bayangannya ini minus 3,-2, kita jadikan titik untuk dirotasikan sebesar 90 derajat. Oke, seperti ini. Kita sudah peroleh titik bayangan itu minus 3,-2. Lalu kita misalkan dia sebagai titik, satu titik lagi kembali, kemudian dirotasikan. Ingat, untuk rotasi 90 derajat itu adalah nilainya dibalik, kemudian nilai B-nya itu dikasih minus. Nilainya dibalik, kemudian nilai B-nya dikasih minus. Nah, yang tadinya minus 2, maka kita akan peroleh hasilnya positif 2. Dan minus 3 tetap ya. Oke, ilustrasi gambar itu, kita kembali kayak tadi ya. Soal yang pertama adalah dari titik A 3,2, kita dapat titiknya itu adalah minus 3,-2, lalu dirotasikan lagi kembali ya, sehingga kita peroleh titiknya itu adalah 2,-3. Jadi seperti ini ilustrasinya ya. Jadi ini adalah rotasinya 90 derajat, sehingga dapat disimpulkan untuk soal ini adalah bayangan titiknya itu ada di titik 2,-3. Jadi melalui dua posisi rotasi ini barulah diperoleh bayangannya. Namun ada cara praktis untuk satu kali pekerjaan. Bagaimana? Kita lanjut. Nah, cara praktisnya adalah sebagai berikut. Ya, kita fokus 180 derajat tambah 90 derajat, kita peroleh 270 derajat. Nah, kemudian karena titiknya adalah titik A, B itu 3,2, maka kita langsung masukkan ke 270 derajat. Ingat, 270 derajat itu nilainya dibalik, tapi yang minus itu adalah nilai A. Sehingga diperoleh adalah titiknya di 2,-3. Nah, seperti ini. Kalau kita bikin ilustrasi seperti ini, kita peroleh juga sama ya. Pada titik ini kita akan dapat ilustrasi gambar di bayangan adalah 2,-3. Seperti ini. Mudah bukan? Nah, jadi sekali lagi, dalam menyelesaikan soal untuk rotasi ini boleh menggunakan gambar, tetapi jika kita sudah paham polanya, saya sarankan ke pola saja ya. Oke, baik. Jadi bayangan titiknya sama, yakni di titik A
2,-3. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus yang keempat ya. Yakni rotasi di titik O 0,0 untuk sudut 360 derajat. Jadi untuk 360 derajat ini apa titiknya dalam soal itu juga hasilnya ya. Jadi dia tidak akan mengubah. Jadi titik dengan bayangan itu sama persis. Seperti ini ya ilustrasinya. Nah, ada contoh di titik 3,2 kemudian dirotasikan secara berturut-turut sebesar 360 derajat sama berlawanan arah di titik O 0,0. Jadi kita tulis dulu titiknya yakni A3, B-nya 2. Kemudian dirotasikan sebesar 360 derajat, maka ingat tidak mengubah nilai dalam soal ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Awalnya kita bentuk dulu titik A, 3,2. Lalu ada 4 kali dirotasikan ya. Jadi pertama dirotasikan 90, baru 180, baru rotasi 270 dan kembali ke titik asalnya. Seperti ini ilustrasinya. Jadi ada 4 langkah dalam menentukan posisi 360 derajat. Jadi dia akan kembali ke titik asal. Seperti itu ilustrasinya. Mudah bukan? Jadi intinya saja yang kita hafal polanya ya. Nah, supaya lebih mudah dihafal polanya, lihat contoh selanjutnya. Nah, selanjutnya yakni perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke. Kemudian ada segitiga yang kalian lihat, ada titik A 4,3, titik B 3,1, titik C 5,1. Nah, di sini untuk mengetahui rotasinya, saya menggunakan satu titik saja dulu ya. Yakni yang saya ambil adalah titik B yakni 3,1, jadi nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah 1. Kemudian saya menggunakan rotasi yang pertama yakni 90 derajat. Oke, lalu kita menggunakan rumus ya. Diperoleh bayangannya itu adalah minus 1,3. Nah, cara ini sama untuk nilai atau titik A dan nilai titik C. Jadi kita tulis sebagai berikut. Kemudian kita rotasikan dari titik semula ke sudut 180 derajat menggunakan rumus seperti ini. Keduanya tidak mengubah posisi nilai, tapi yang diubah adalah tandanya. Jadi sama-sama minus. Oke, sehingga kita dapat titiknya pada rotasi 180 derajat. Itu titiknya untuk titik B adalah minus 3,1, untuk titik A-nya minus 4,3, kemudian untuk C-nya minus 1. Nah, selanjutnya untuk rotasi yang ketiga yakni 270 derajat. Nah, rumusnya itu adalah dibalik, tapi yang minus itu adalah nilai A. Nah, ya. Nah, sehingga diperoleh titiknya itu pada rotasi 270 derajat. Bayangan B-nya adalah 1,-3. Kemudian bayangan A-nya 3,-4, kemudian bagian C-nya adalah 1,-5. Selanjutnya yang terakhir yakni rotasi 360 derajat. Nah, kita peroleh di sini titiknya dari titik 3,1
dirotasikan sebesar 360 derajat, maka dia akan kembali ke rotasi 3,1. Begitu pula nilai A dirotasikan sebesar 360 derajat, maka dia akan kembali ke posisi 4,3. Nah, demikian materi penjelasan yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga informasi dan ilmu pengetahuan yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ustazah akhiri video pembelajaran ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.